Pada angka, Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Amerika Serikat menghasilkan lebih banyak output ekonomi tahun lalu daripada seluruh dunia pada tahun 1993, sekitar 30 tahun yang lalu. Menurut hampir semua metrik dapat dikatakan bahwa pengaruh Amerika Serikat akan membentuk ekonomi global setidaknya untuk satu abad ke depan. Tapi untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, Amerika Serikat akan berbagi pengaruh itu dengan beberapa pesaing baru yang signifikan. Dengan daya beli yang mungkin adalah ukuran yang lebih akurat dari kapasitas ekonomi sejati, Amerika Serikat sudah menjadi ekonomi yang lebih kecil dibandingkan dengan China. Dan meskipun angka ekonomi China mungkin tidak dapat dipegang, ini bukan satu-satunya negara yang akan menantang Amerika Serikat. Pada tahun 2050, sebagian besar proyeksi ekonomi menempatkan Amerika Serikat sebagai negara ketiga atau keempat yang paling produktif di dunia di belakang China, India, dan mungkin Indonesia. Tidak ada yang dapat meramal masa depan terutama para ekonom, tapi tren global besar biasanya tidak berubah begitu cepat. Dunia mungkin perlu bersiap untuk kenyataan di mana keseimbangan pengaruh ekonomi global tidak dikendalikan oleh demokrasi. Penting untuk bertanya mengapa ini terjadi. Asumsi umum yang dibuat oleh para komentator dan bahkan sebagian besar ekonom adalah bahwa China dan India memiliki lebih banyak penduduk sehingga masuk akal ketika mereka mendapatkan akses ke teknologi dan pendidikan yang sama seperti negara barat, rakyat mereka akan menjadi produktif pada tingkat individu, membuat negara secara keseluruhan menjadi jauh lebih produktif di tingkat nasional. Tidak ada yang salah dengan asumsi ini, begitu pula dengan Amerika Serikat tidak menjadi ekonomi terbesar di dunia. Sebagian besar sejarah manusia, Amerika Serikat bukanlah yang terbesar dan India dan China menjadi ekonomi terbesar hanya akan menjadi kembalinya status quo dengan satu abad terakhir menjadi yang tidak biasa. Tapi apakah perubahan ini pasti? Beberapa ekonom paling berpengaruh di dunia mengatakan tidak, dan mereka juga berpendapat bahwa Amerika Serikat harus mengambil tindakan drastis seperti menutup diri dari perdagangan luar negeri dan gagal bayar untuk utangnya hanya untuk memastikan agar dominasi ekonominya tetap terjaga. Mereka juga berpendapat bahwa keputusan kunci yang dibuat dalam beberapa dekade terakhir abad ke-20 bertanggung jawab atas penurunan daya saing internasional Amerika Serikat bersama dengan sejumlah masalah lainnya seperti meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan, stagnasi upah, dan kurangnya keamanan keuangan bagi rakyat biasa. Meskipun argumen ini mungkin terdengar ekstrim dan mungkin kurang meyakinkan, itu dapat memberikan wawasan luar biasa tentang kerjasama dan persaingan global yang telah begitu drastis membentuk dunia modern kita hanya dalam 4 dekade terakhir. Jadi, kenapa begitu penting bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasinya dalam ekonomi dunia? Bagaimana menutup perbatasannya dan gagal bayar untuk utangnya akan membantu mencapai tujuan ini? Dan akhirnya, apakah keputusan kebijakannya bertanggung jawab atas kesuksesan yang dicapai negara lain saat ini? Total output ekonomi global atau produk domestik bruto (PDB) telah meningkat secara signifikan dalam 4 dekade terakhir. Saat ini tumbuh pada tingkat tercepat dalam sejarah baik dalam nilai absolut maupun relatif yang luar biasa. Pertumbuhan ini terjadi pada semakin banyak negara kesulitan untuk naik ke kelas menengah global yang dibebani oleh beban utang besar dan pengelolaan ekonomi yang buruk. Tapi secara total ekonomi global secara keseluruhan berkinerja sangat baik, didorong oleh ekonomi utama dengan pertumbuhan kuat seperti Indonesia, India, dan China, serta Amerika Serikat yang masih tumbuh pada tingkat yang bisa diapresiasi. Globalisasi sering digunakan untuk menjelaskan kesuksesan ini. Saya mengakui bahwa beberapa kali di channel ini kita telah bicara tentang perdagangan bebas dan pertukaran keterampilan, ide, dan teknologi sebagai pendorong utama kemakmuran global. Tapi kita jarang berhenti untuk bertanya, mengapa? Penjelasan umumnya adalah kombinasi dari peningkatan produktivitas pekerja rata-rata dan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ada di antara dua ekonomi dengan konsentrasi faktor produksi yang berbeda. Antara China dan Amerika Serikat, China dapat menghasilkan tingkat barang manufaktur yang lebih tinggi dengan jumlah input yang sama dibandingkan dengan Amerika Serikat, sehingga memiliki keunggulan komparatif dalam barang-barang tersebut. Sumber daya input dapat disederhanakan untuk contoh bentuk uang. Jika China diberi $1 juta Amerika, mereka mungkin dapat menghasilkan 50.000 microwave, yang berarti setiap unit biayanya $20. Dan setelah pengiriman itu tiba di Amerika Serikat seharga $25, masing-masing untuk dijual kepada konsumen seharga $50 per barang, menyisakan $25 untuk dibagi di antara semua peserta dalam rantai pasok ini. Jika Amerika Serikat dengan upah lebih tinggi dan fasilitas manufaktur barang kecil yang kurang mandiri hanya bisa menghasilkan 30.000 microwave untuk $1 juta Amerika Serikat yang sama, maka lebih masuk akal untuk membeli microwave buatan China bahkan setelah menghitung biaya pengiriman. Pasar Amerika Serikat mendapat manfaat dari mendapat barang lebih murah dan China mendapat manfaat dari mendapatkan industri lokal. Tapi manfaat ini tidak seimbang dan semakin tidak seimbang setiap tahunnya. Ada catatan kecil bahwa teori yang dibahas dalam video ini terutama berasal dari ekonom terkenal dunia dan Bisa Moyo yang tidak hanya meneliti konsep ekonomi yang memang menarik dalam karir akademisnya tapi juga mendukungnya dengan menjadi penasihat kebijakan untuk pemerintah dan ada di dewan direksi beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia yang membimbing strategi ekonomi mereka. Lebih dari sekedar menjadi ekonom teoritis yang lebih baik, dia juga memiliki pengalaman memberi saran kepada perusahaan yang paling diuntungkan dari globalisasi. Jadi jika
jika dia dan ekonom lainnya dalam posisi serupa membicarakan masalah ini, tentu layak memahami apa yang mereka coba sampaikan. Secara total, globalisasi telah menjadi manfaat murni bagi dunia, tapi manfaat tersebut sangat terkonsentrasi hanya pada beberapa kelompok. Yang pertama adalah perusahaan internasional yang telah mendapatkan akses ke pusat produksi dengan biaya lebih rendah dan pada saat yang sama membuka pasar baru untuk produk mereka. Yang kedua adalah pekerja di negara berkembang. Kondisi di pabrik, gudang, pelabuhan, dan pusat layanan ini tidak bagus menurut standar barat dan upahnya juga tidak. Tapi ini adalah peningkatan besar dari bidang pertanian. Orang-orang di negara seperti China sekarang memiliki keamanan pangan, akses ke pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang tersedia luas. Pemenang lainnya adalah konsumen di seluruh dunia. Biaya barang manufaktur umum anjlok dalam beberapa dekade terakhir berkat efisiensi manufaktur dan biaya tenaga kerja rendah dari angkatan kerja global. Sekali lagi, secara total pemenang ini jauh lebih banyak daripada yang kalah. Tapi tidak baik bagi para ekonom untuk sepenuhnya mengabaikan kelompok lain ini sambil berucap untuk manfaat yang lebih besar. Kelompok terbesar yang merugi akibat globalisasi adalah pekerja manufaktur non-teknis di ekonomi maju yang telah digantikan oleh pekerjaan yang relatif lebih murah di ekonomi berkembang. Komponen besar dari stagnasi upah telah menjadi tekanan ke bawah yang diberikan oleh persaingan dari ekonomi global. Pihak kalah lainnya adalah pemerintah federal Amerika Serikat. Anggaran militer besar Amerika Serikat selalu tinggi, tapi saat ini sebagian besar anggaran tersebut didedikasikan untuk memelihara jalur perdagangan global dan menjaga perdamaian di wilayah yang vital bagi perdagangan. Kekhawatiran geopolitik di luar perdagangan yang kemungkinan akan membuat Amerika Serikat menghabiskan banyak uang untuk pertahanan tidak peduli apa yang terjadi. Tapi kekhawatiran utama selalu adalah bahwa pengeluaran Amerika Serikat telah memungkinkan negara lain bahkan bukan sekutu untuk mendapat manfaat dari lautan yang aman dan perdamaian global yang relatif. Pihak kalah terakhir adalah orang biasa yang tidak langsung mendapat manfaat dari globalisasi karena telah kalah bersaing untuk sumber daya terbatas dari mereka yang mendapatkannya. Harga real estate di kota global seperti New York, Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Sydney, dan bahkan Shanghai, Hong Kong, dan Beijing semuanya meledak dalam beberapa dekade terakhir. Ekonom seperti Dr. Moyo telah berpendapat bahwa sebagian besar kesenjangan antara pendapatan dan harga rumah yang meningkat telah disebabkan oleh sejumlah kecil orang yang telah mendapat manfaat dari globalisasi mampu memakai pendapatan mereka yang sangat tinggi untuk membeli properti dengan mudah mengalahkan orang yang bekerja di industri tradisional. Kota seperti San Francisco telah melihat kenaikan pendapatan rata-rata secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir berkat industri teknologi. Ini adalah salah satu ekspor terbesar Amerika Serikat. Perusahaan teknologi besar yang berbasis di sekitar kota ini tidak akan sebesar sekarang kalau mereka hanya menjual ponsel, komputer, dan layanan digital ke pasar Amerika Serikat. Perusahaan ini sebaliknya mendapatkan uang dari seluruh dunia dan membayarnya ke individu yang mendapatkan pendapatan sangat tinggi dalam peran yang juga memberikan nilai yang sangat tinggi. Jika seorang karyawan di salah satu perusahaan ini merancang software yang dapat direplikasi dan dijual di seluruh dunia, upayanya telah menambah nilai yang jauh lebih besar daripada jika software itu hanya dijual di Amerika Serikat. Sehingga mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan mampu membeli rumah yang lebih mahal dengan mudah mengalahkan orang yang hanya memproduksi barang untuk pasar domestik. Permasalahan lain adalah bahwa superioritas teknologi tidak dijamin. Dalam berbisnis di seluruh dunia, Amerika Serikat dan ekonomi tradisional lainnya telah berbagi teknologinya dengan negara berkembang sehingga mereka bisa memproduksi barang konsumen mereka. Hari ini pesaing global mengejar ketinggalan. China mengembangkan pesawatnya sendiri, membangun perusahaan teknologi globalnya sendiri, dan mereka sudah menjadi rumah bagi produsen mobil listrik terbesar di dunia. Meskipun ini adalah hal yang bagus untuk ekonomi global secara keseluruhan, ini juga mengorbankan keunggulan kompetitif yang selama ini dimiliki oleh ekonomi ini. Semua demi barang konsumen yang sedikit lebih murah. Para ekonom yang bekerja dengan teori ini juga mengidentifikasi bahwa segala hal lain yang setara, barang konsumen yang lebih murah adalah hal yang baik, tapi bukan jika itu terjadi dengan mengorbankan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Dalam 3 dekade setelah Perang Dunia II, pengeluaran konsumen menyumbang sekitar 60% dari PDB Amerika Serikat. Komponen lain dari PDB adalah pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor murni. Sejak tahun 1980, masa di mana sebagian besar ekonom identifikasi sebagai awal dari globalisasi seperti yang kita kenal sekarang, pengeluaran konsumen sebagai bagian dari PDB telah tumbuh menjadi sekitar 68%. Sekilas kenaikan 8% mungkin tidak terdengar signifikan, tapi itu berarti komponen lain dari PDB, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor murni semuanya telah menyusut dari 40% dari total outputnya menjadi hanya 32%, penurunan hampir 25%. Ini berarti Amerika Serikat telah mengabdikan sebagian besar ekonominya untuk memuaskan konsumsi daripada investasi atau pengeluaran pemerintah yang bisa digunakan untuk menyediakan utilitas publik. Konsumsi itu baik, itu adalah tujuan akhir dari setiap ekonomi untuk meningkatkan standar hidup, tapi konsumsi berlebih yang dilakukan dengan mengorbankan infrastruktur atau memberikan modal ke industri yang menjanjikan akan merugikan ekonomi dalam jangka panjang karena investasi tersebut meningkatkan kapasitas ekonomi untuk memproduksi lebih banyak di masa depan. Area paling terlihat untuk melihat ini adalah di infrastruktur. Sementara sebagian besar infrastruktur di dunia barat semakin tua dan hampir tidak dipelihara, ekonomi berkembang khususnya China juga Indonesia, negara Teluk, Thailand, Vietnam, dan Eropa Timur semuanya membangun pelabuhan baru, rel kereta api modern, pembangkit listrik, dan bahkan objek wisata untuk memfasilitasi industri
industri lokal. Ini adalah proyek besar yang secara kolektif telah menghabiskan triliunan dolar di seluruh ekonomi ini. Itu triliunan dolar yang bisa diberikan langsung kepada orang yang rata-rata mendapatkan jauh lebih sedikit dari orang di barat. Tapi keputusan diambil untuk melakukannya dengan harapan bahwa ini akan memberikan nilai lebih bagi ekonomi ini di masa depan. Beberapa proyek ini bahkan terlalu jauh dan menjadi biaya yang tidak akan pernah menghasilkan hasil ekonomi yang positif. Tapi terlalu banyak dari hal baik masih lebih baik daripada terlalu sedikit. Tantangan terakhir adalah hutang. Amerika Serikat dan ekonomi barat maju lainnya berutang banyak kepada satu ekonomi berkembang secara khusus. Hutang rumah tangga juga menjadi masalah yang dipercepat oleh disparitas pendapatan yang seperti yang kita lihat sebelumnya pada gilirannya dipercepat oleh globalisasi. Ketika orang berjuang untuk mengikuti kenaikan harga rumah dan peningkatan biaya hidup dengan upah yang stagnan, mereka mengambil lebih banyak hutang untuk menutupnya. Hutang itu telah sangat difokuskan pada real estate yang sebagian besar orang lihat sebagai investasi utama mereka. Ide yang telah didukung oleh banyak pemerintah di banyak ekonomi maju melalui insentif pajak dan subsidi yang mencoba secara artifisial membuat real estate menjadi investasi yang lebih menarik daripada alternatif seperti saham yang dapat mendanai perusahaan produktif. Bahkan kalau kamu tidak setuju dengan teori para ekonom ini adalah wawasan yang menarik tentang bagaimana keputusan yang dibuat tentang perdagangan dan kerjasama global telah mempengaruhi semua bidang ekonomi modern kita dengan cara yang tidak tampak langsung. Tapi jika negara seperti Amerika Serikat mengalami konsekuensi yang tidak menguntungkan dari globalisasi, apa solusinya? Solusi paling masuk akal adalah mendorong investasi daripada konsumsi, tapi tidak memihak satu jenis investasi daripada yang lain. Selain itu, Amerika Serikat harus menerapkan kebijakan yang melindungi industri lokal, terutama yang memberikan banyak pekerjaan, daripada mengkonsentrasikannya pada beberapa karyawan yang sangat terampil. Ini sudah terjadi. Tren friendshoring kerjasama dan onshoring produksi dalam negeri telah meningkat sejak bahkan sebelum tahun 2020 dan sangat dipercepat oleh pandemi global. Kemajuan pada otomatisasi juga akan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja yang di outsourcing, karena mesin mulai menghasilkan barang teknis dengan harga lebih rendah daripada buruh manusia termurah. Itu bukan solusi praktis, tapi bukan solusi yang Dr. Moyo dan ekonom lainnya perhatikan. Solusi ekstrim mereka adalah agar Amerika Serikat menutup diri dari dunia luar, gagal bayar pada hutangnya, dan fokus untuk membangun industri dalam negeri mereka menjadi mandiri. Itu terdengar gila, tapi sebelum Perang Dunia II dan bahkan sebelum tahun 1980-an, itulah bagaimana Amerika Serikat berjalan. Laju pertumbuhannya selama periode itu mirip dengan laju pertumbuhannya sekarang, dan hari ini itu memiliki kapasitas lebih tinggi untuk swasembada karena dapat menyediakan kebutuhan energinya sendiri. Guncangan ini akan merugikan ekonomi Amerika, tapi akan merugikan ekonomi pesaing jauh lebih banyak. China mendapatkan sebagian besar kekuatan ekonominya dari memiliki utang Amerika Serikat dan menyediakan impor murah untuk Amerika Serikat. Jika kehilangan keduanya seketika, itu mungkin akan melumpuhkan ekonomi mereka, ekonomi yang perlu terus berkembang agar rezim saat ini tetap berkuasa. Pada kenyataannya, tentu saya yakin bahwa Dr. Moyo tahu bahwa tindakan ekstrim ini tidak akan pernah dilakukan, dan kemungkinan masuk untuk menarik perhatian lebih banyak untuk penjualan buku. Tapi jika tidak ada alasan lain selain sebagai eksperimen pemikiran, hal ini membuat bahkan ekonom globalis pun mempertimbangkan siapa pemenang sebenarnya. Di video ini kita banyak bicara tentang utang global. Bulan lalu kami membuat video tentang 300 triliun dolar Amerika yang dipinjam di seluruh dunia. Jadi saya tidak ingin terlalu mengulang di sini. Terima kasih sudah menonton sobat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.